Surya Paloh yakin Anies tak akan jadi tersangka jelang Pilpres 2024. Saya pikir itu wajar sekali. Ya, memang itu harapan kita semua. Saya pikir kan bukan hanya Pak Anies sebagai capres. Ya, semua kita, semua komponen, semua pemilik negeri ini sebenarnya mempunyai harapan yang sama. Masa kita mentoleransi ya, kehidupan mafia yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, kan tidak ada. Siapapun nggak ada yang mau itu. Jadi ini tanggapan saya ya hal yang wajar saja. Tanggapannya. KPK adalah penegak hukum, semua proses hukumnya berdasarkan hukum dan alat bukti. Jadi kita tidak sedang menegakkan dan merespon komentar-komentar. Oh benar, udah 19 kali ekspos Pak. Dan ekspos terakhir, pemimpin terakhir Pak, pemimpin semua sepakat gitu, itu benar nggak Pak kata Denny Indrayana? Itu kan katanya Pak Denny ya. Jadi saya kira nggak benar ya Denny. Mengklarifikasi, membenarkan adalah Pak Denny saja. Dia seorang intelektual, seorang akademisi, tidak mungkin ngarang-ngarang. Dan kita memberi apresiasi karena yang disampaikan Prof. Denny semacam early warning, jangan sampai itu terjadi gitu. Dan kalau seseorang ditetapkan sebagai orang yang punya masalah hukum karena betul-betul punya masalah, kita hormati. Tapi kalau itu dimasukkan sebagai bagian dari langkah politik pencegahan seseorang memenuhi hak politiknya, menurut saya itu dia harus dilawan gitu. Dan caranya melawan ya dengan opini publik, karena ini kan ranah publik. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yakin Anies Baswedan tidak akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK di kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Sebelumnya, kabar Anies bakal jadi tersangka diucapkan mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Menurutnya, penetapan tersangka dilakukan untuk mencegah Anies maju di Pilpres 2024. Dengan segala penghormatan saya pada Denny, saya tidak punya keyakinan ke arah itu. Saya pikir tidak ada, ucap Paloh di kantor DPW Nasdem dan Pasar Bali. Paloh mengaku selalu optimistis dengan keputusannya mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Meski banyak kabar miring tentang pencegahan Anies, Paloh belum mengubah keputusannya. Mengenai kader Nasdem yang saat ini menghadapi kasus hukum, Paloh menanggapinya dengan santai. Kader Nasdem dimaksud adalah Sekjen Johnny G. Plate yang sudah jadi tersangka Kejaksaan Agung dan Syahrul Yassin Limpo yang diproses KPK. Menurutnya, para kader Nasdem bisa saja diproses hukum karena memang terlibat tapi ada pula kemungkinan yang berkaitan dengan kepentingan politik sehingga kadernya diincar penegak hukum. Paloh tetap ingin berpikir positif. Menurutnya selama ini kompetisi memang tidak selalu berjalan dengan adil. Partai Nasdem tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan bersama Demokrat dan PKS. Mereka sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024, namun tersiar kabar bahwa KPK akan menetapkan Anies sebagai tersangka agar tidak maju di Pilpres 2024. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang menyatakan hal tersebut. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron belum mau bicara banyak. Dia menegaskan bahwa kasus Formula E yang ditangani KPK masih bersifat penyelidikan. Anies Baswedan kerap menjadi sasaran dalam perang menuju kursi RI1 pada Pilpres 2024 mendatang. Kubu pemerintah dinilai melakukan berbagai siasat untuk menjegal Anies. Hal itu seperti yang disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang menginformasikan kabar Presiden Jokowi berupaya menjegal Anies Baswedan dengan segala cara. Presiden kata dia akan segera membuat Anies menjadi tersangka dalam kasus Formula E yang kini tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung pun setuju dengan Denny. Ia menilai selama ini Jokowi selalu memberi sinyal tidak menginginkan Anies. Rocky menilai terbawanya nama Anies di KPK akan menjadi bumerang bagi KPK sendiri, di mana jika mantan Mendikbud itu benar-benar menjadi tersangka, maka publik tidak akan memenangkan KPK karena lembaga tersebut dianggap peralatan presiden. Sebelumnya, kabar Anies bakal jadi tersangka diucapkan mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Menurutnya, penetapan tersangka dilakukan untuk mencegah Anies maju di Pilpres 2024. Dengan segala penghormatan saya pada Denny, saya tidak punya keyakinan ke arah itu. Saya pikir tidak ada, ucap Paloh di kantor DPW Nasdem dan Pasar Bali. Paloh mengaku selalu optimistis dengan keputusannya mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Meski banyak kabar miring tentang pencegahan Anies, Paloh belum mengubah keputusannya. Mengenai kader Nasdem yang saat ini menghadapi kasus hukum, Paloh menanggapinya dengan santai. Kader Nasdem dimaksud adalah Sekjen Johnny G. Plate yang sudah jadi tersangka Kejaksaan Agung dan Syahrul Yassin Limpo yang diproses KPK. Menurutnya, para kader Nasdem bisa saja diproses
hukum karena memang terlibat tapi ada pula kemungkinan yang berkaitan dengan kepentingan politik sehingga kadernya diincar penegak hukum. Paloh tetap ingin berpikir positif, menurutnya selama ini kompetisi memang tidak selalu berjalan dengan adil. Partai Nasdem tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan bersama Demokrat dan PKS. Mereka sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024, namun tersiar kabar bahwa KPK akan menetapkan Anies sebagai tersangka agar tidak maju di Pilpres 2024. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang menyatakan hal tersebut. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron belum mau bicara banyak. Dia menegaskan bahwa kasus Formula E yang ditangani KPK masih bersifat penyelidikan. Anies Baswedan kerap menjadi sasaran dalam perang menuju kursi RI 1 pada Pilpres 2024 mendatang. Kubu pemerintah dinilai melakukan berbagai siasat untuk menjegal Anies. Hal itu seperti yang disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang menginformasikan kabar Presiden Jokowi berupaya menjegal Anies Baswedan dengan segala cara. Presiden kata dia akan segera membuat Anies menjadi tersangka dalam kasus Formula E yang kini tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung pun setuju dengan Denny. Ia menilai selama ini Jokowi selalu memberi sinyal tidak menginginkan Anies.